Jen mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh anak. Dia digaji tinggi, termasuk makanan dan tempat tinggal. Ketika Jen tahu yang akan dirawatnya adalah seorang boneka, Jen tertawa terbahak-bahak. Siapa sangka permohonan kakek sangat keras. Untungnya Amar sang pemilik toko datang. Untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi ini, Jen harus merawat boneka itu. Setelah itu dia mulai membiasakan diri. Nenek mengatakan bahwa dia mempekerjakan banyak pengasuh untuk boneka itu. Tetapi semua pengasuh itu diusir olehnya. Tetapi hari ini dia sangat puas dengan Jen. Dia mulai memperkenalkan karyanya kepada Jen. Dia harus membangunkannya tepat waktu, menggantikan pakaiannya, membacakan buku untuknya selama setengah jam, dan juga mengikuti pelajaran musik. Setelah beberapa hari pelatihan, Jen lulus dan siap bekerja. Keesokan paginya ketika Jen bangun, dia melihat nenek seperti menyalahkan boneka karena melempar mainan ke sekitar ruangan. Jen pikir itu sangat aneh. Kakek mengatakan kepada Jen bahwa dia dan istrinya akan pergi bepergian. Kakek juga memberi Jen jadwal dan catatan untuk bekerja. Sebelum pergi tingkah laku mereka sangat baik. Setelah nenek memberikan boneka itu kepada Jen, pasangan tua itu pergi dengan tergesa-gesa. Jen mendudukkan boneka di kursi. Boneka itu selalu menatapnya. Jen menutupinya dengan selimut. Saat ini ia seperti pemilik villa. Dia membuka sebotol anggur merah. Setelah minum anggur, Jen tertidur di kursi. Pada malam hari, dia berjalan melewati ruangan. Jen melihat selimut yang menutupi boneka telah jatuh. Sangat menakutkan ketika gelap. Dia melemparkan bonekanya ke kursi di ruangan lain. Di tengah malam Jen mendengar panggilan di lantai bawah. Dia mengambil lilin untuk memeriksa. Ketika melihat sebuah lukisan, Jen terus mengamatinya. Untungnya itu hanya mimpi. Tetapi Jen ingin mengkonfirmasinya. Jadi dia pergi ke kamar itu untuk memeriksanya. Meskipun postur boneka Youyu tidak berubah, tetapi Jen melihat Youyu sedang menangis. Nenek memasukkan batu ke dalam saku. Mereka berpegangan tangan, saling memandang, dan berjalan bersama ke danau es yang dingin. Karena mereka kewalahan untuk merawat putranya, pasangan itu menyewa seorang pengasuh dengan gaji bulanan yang tinggi. Dan putra mereka ternyata adalah sebuah boneka. Tapi saat ini Jen menemukan ada air mata yang mengalir di wajahnya. Setetes air jatuh. Ternyata memang ada kebocoran air di langit-langit. Jen meletakkan Yoyo di tempat tidur, lalu mengambil pengait dan mencoba menurunkan tangga. Tapi tetap tak bisa. Beberapa hari berikutnya ada Amar datang. Jen sekarang memiliki kesempatan untuk mengetahui tentang karakternya. Ternyata 20 tahun yang lalu, karena anaknya meninggal, mereka membeli boneka di luar negeri dan menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Amar jatuh cinta pada Jen yang muda dan cantik. Jadi dia mengajak Jen berkencan. Jen memilih gaun untuk dirinya sendiri. Setelah itu Jen bersiap mandi. Setelah mengetahui Youyu memandangnya, Jen menutup pintu dan mengabaikannya. Saat Jen sedang mandi, seseorang mengambil gaun dan kalungnya. Karena gaunnya hilang, dia mencari di kamar dan tidak menemukan apapun. Dia datang ke koridor dan menemukan tangga telah diturunkan. Saat Jen berjalan ke loteng, tangga otomatis tertutup, dan ia tidak bisa menurunkannya. Melalui jendela Jen melihat Amar telah datang untuk menjemputnya. Dan dia mengetuk jendela, mencoba menarik perhatiannya. Tetapi Amar berpikir bahwa Jen sengaja mengabaikannya. Dia pergi dengan kecewa. Saat ini Jen menemukan seseorang dalam kegelapan. Dia sangat ketakutan. Ketika Jen bangun di pagi harinya, dia melihat satu set pakaian. Jen yang ketakutan memanggil Amar. Setelah Amar memeriksanya, dia tidak menemukan apapun. Jen menatap boneka itu, seolah semua ini ada hubungannya dengan dia. Namun hal-hal aneh terjadi lagi. Boneka yang berbaring tiba-tiba menjadi duduk. Dan di sampingnya ada catatan yang diberikan oleh lelaki tua itu, yang sepertinya menyiratkan bahwa dia tidak mengikuti aturan. Jen ketakutan. Ia berlari kembali ke kamar, mengambil telepon untuk meminta bantuan. Tetapi jelas perkataannya tidak akan dipercayai siapapun. Dia meminta Jen keluar untuk bermain, dan menyalahkannya karena tidak mengikuti aturan. Jen menemukan sesuatu diletakkan di pintu. Saat membuka pintu Jen menemukan sandwich. Jen tertawa. Dia menduga ada orang hidup yang mempermainkannya. Mulai hari ini Jen akan menerapkan jadwal secara ketat. Wanita ini memiliki gaji bulanan tinggi. Pekerjaannya hanya merawat boneka setiap hari. Sarapan dengan boneka di pagi hari.
lalu membacakan buku untuknya dan mengajaknya jalan-jalan, dan bercerita di malam hari untuk menidurkannya. Pada hari ini, saat dia memainkan piano, Amar mengantarkan perbekalan. Dia melihat sikap Amar telah berubah. Untuk membuktikan keanehan pada boneka ini, Jen meletakkan boneka itu di malam hari, menggambar lingkaran di tanah dengan kapur. Lalu Jen menutup pintu kamar. Setelah menunggu beberapa saat, Jen membuka pintu, dan akhirnya boneka itu menghilang. Saat ini Amar mempercayai perkataan Jen. Saat ini seorang tamu tak diundang datang ke villa. Dia adalah mantan pacar Jen. Jen datang ke sini hanya untuk melarikan diri darinya. Eno datang ke sini hanya untuk membawanya kembali, dan dia sudah memesan tiket penerbangan. Saat ini Amar juga datang, dan mereka mendiskusikan cara mengusir Eno. Jen hanya bisa membiarkan Eno tinggal di villa untuk sementara. Untuk melindungi Jen, Amar menjaga di luar rumah. Di tengah malam Jen mendengar teriakan Eno. Ternyata di dalam kopernya ada seekor tikus mati. Di jendela juga tertulis kata-kata untuk mengusirnya. Hal ini membuat Eno sangat marah, mengira semua ini dilakukan oleh Jen. Amar mendengar keributan itu. Dia datang ke villa, dan melihat Eno merebut boneka yang ada di pelukan Jen. Mereka berdebat, tapi Eno mengambil boneka itu dan membantingnya ke tanah. Seluruh ruangan mulai bergetar, lampu mulai berkedip, dan cermin tiba-tiba meledak dan membuat Eno terlempar. Adegan mengerikan terjadi. Seseorang yang memakai topeng muncul. Jelas dia adalah anak pasangan tua itu. Ternyata dia tidak mati. Dia langsung menyerang keduanya, kemudian meletakkan mereka berdua di tanah, mengambil pecahan keramik, dan langsung membunuhnya. Saat Jen ingin melarikan diri, dia segera menangkapnya. Untungnya Amar memukulnya dengan sebatang tongkat, dan dia menyeret mereka ke sebuah ruangan. Ternyata setelah bertahun-tahun, anak kecil itu telah tinggal di sini. Jen mengambil surat dari pasangan tua itu, dan ternyata mereka benar-benar menyerah. Ketika keduanya melarikan diri dari villa, Amar ditangkap olehnya, dan dia memukulnya dengan tongkat. Jen mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia menemukan obeng di laci, menyembunyikan obeng di belakang tubuhnya. Dia keluar dalam kegelapan. Jen berteriak padanya dengan keras, "Sekarang tidurlah." Xiaobu dengan patuh pergi ke kamar, meletakkan senjata di tangannya, dan segera berbaring di tempat tidur. Saat Jen merasa aman, dia mendorong Jen ke dinding dan mencekiknya. Di momen genting Jen menusukkan obengnya, dan dia berbaring kesakitan di lantai. Jen segera membawa Amar yang terluka. Anak kecil itu sepertinya tidak akan mati di akhir film, seolah menunggu babysitter berikutnya. Alur cerita film dengan liku-liku, akhir yang aneh dan tak terduga. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.